Saya pernah dipulangkan karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah saya ketika saya masih SMP dan juga SMA. Halo, selamat datang di podcast Raka Talk. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sedang hangat, sebuah isu dan juga sebuah tragedi menurut saya. Ketika saya membaca atau membuka saya punya Facebook hari ini, barandanya itu tuh dipenuhi berita-berita tentang kisah pembunuhan oleh orang tua murid terhadap kepala sekolah di Ndora, Nagekeo. Ketika ada yang share berita itu di Facebook group atau di WhatsApp group atau di beranda sosial media terutama Facebook, ya otomatis saya langsung mengklik dan saya membaca. Saya rasa dari beberapa media juga cover mungkin dengan judul-judulnya berbeda ya, tetapi intinya itu tuh tentang pembunuhan. Saya merasa sedih sekali. Iya, saya pikir ini sebuah tragedi untuk kita. Ketika membaca itu saya membayangkan kalau seandainya saya menjadi ibu guru itu, menjadi kepala sekolah. Saya membayangkan ketika saya menjadi keluarga dari ibu itu, mungkin anaknya, mungkin suaminya, atau mungkin orang-orang yang terdekat dengan ibu Delvina. Dan untuk keluarga, saya ingin mengucapkan turut berduka cita dari hati yang paling dalam. Saya juga ikut bersedih. Dan saya ikut mendoakan kalian, terutama mendoakan ibu atau mama tercinta. Ini sesuatu yang sangat sulit menurut saya dan untuk kalian terima, dan juga mungkin untuk lembaga, dan menyisakan trauma untuk keluarga dan untuk lembaga dan juga orang-orang terdekat ibu dan juga keluarga. Ketika saya baca tentang postingan tentang berita tersebut, saya bayangkan bagaimana kalau itu bisa dibicarakan secara baik-baik. Bagaimana kalau bapak itu tidak perlu harus menggunakan kekerasan. Saya rasa yang kurang dari kita itu mungkin kita punya skill komunikasi. Cara berkomunikasi kita itu masih perlu untuk ditingkatkan, sehingga tidak sedikit-sedikit langsung main kekerasan, sedikit-sedikit langsung emosi. Mungkin ada cara lain, mungkin kita bicarakan baik-baik. Saya pernah dipulangkan karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah saya ketika saya masih SMP dan juga SMA. Saya mengalami itu karena saya berasal dari orang tua petani yang harapannya besar terhadap hasil padi dan juga hasil ladang seperti jagung, ubi, dan juga hasil binatang piaraan seperti kerbau, kuda. Saya juga bisa merasakan hal itu ketika dipulangkan. Tetapi apakah saya punya orang tua pergi dan melakukan aksi mungkin sangat brutal seperti itu? Saya rasa tidak. Apa yang saya dengar dari orang tua, dia hanya pergi menghadap guru, menghadap kepala sekolah atau guru wali kelas, bilang, kami orang tua tahu kami punya kewajiban dan kami akan membayarnya. Itu ada komunikasi di sana. Saya rasa kalau ada komunikasi yang baik, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita sebagai orang tua murid dan sebagai siswa atau sebagai keluarga. Itu menjadi pelajaran bahwa kita juga harus mengasah skill komunikasi kita.
tanpa komunikasi yang baik, saya rasa semua ini akan terjadi seperti kekerasan. Mungkin ini langsung kekerasan fisik, mungkin juga ada kekerasan verbal. Tetapi kalau kita mau berdiskusi dengan pihak sekolah atau pihak siapapun, mungkin ini terjadi dalam konteks sekolah. Mungkin bisa terjadi dengan hal lain, mungkin dalam konteks gereja kah, atau dalam konteks desa. Kita sebagai makhluk sosial itu selalu berhubungan dengan orang lain ya. Entah berhubungan dengan pemerintah kah, atau berhubungan dengan umat sebagai anggota gereja. Jadi kalau tanpa komunikasi, kita bisa menjadi chaos dan tidak lebih dari makhluk-makhluk yang tidak rasional, tidak menggunakan akal budi dengan baik. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah kita harus belajar berkomunikasi dengan baik. Tanpa komunikasi yang baik itu, saya rasa mustahil untuk menjadi makhluk sosial yang baik atau menjadi umat yang baik, menjadi anggota sebuah lembaga yang baik. Jadi melalui podcast ini saya ingin mengajak ke kita semua bahwa ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan juga sekali lagi saya ingin mengucapkan turut berduka cita. Saya akan membawakan ibu dan juga keluarga dan orang-orang terdekat, orang-orang yang sangat dicintai ibu atau orang-orang yang selalu support ibu selama ini. Saya membawakan semua dalam doa. Itu saja yang bisa saya lakukan, dan saya mengajak teman-teman yang nonton juga turut mendoakan ibu yang telah pergi. Jadi, salam dan doa saya, Lee Rizar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.